Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, subscribe, komen juga. Kalau masih bingung boleh komen-komen atau tanya-tanya di kolom komentar, atau bisa langsung melalui WhatsApp saya nanti di kolom deskripsi. Jangan lupa ya subrek-nya, dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial tentang kusen beton, atau tentang ingin usaha di bidang kusen, atau bikin kusen untuk rumah sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis pasir yang saya gunakan untuk mencetak kusen beton. Jadi pasir yang saya gunakan, jenis pasirnya ini pasir kasar, jadi pasir yang paling kasar. Jadi untuk menentukan pasir yang bagus menurut versi saya, itu kalau pasir yang bagus menurut saya, kalau di kepal begini terus dilepaskan, ini langsung biar lagi, jadi enggak menggumpal tuh. Nah, ini pasirnya jenisnya yang paling kasar. Yang penting menurut saya jangan memakai pasir laut, apapun jenisnya jangan, yang penting jangan pasir laut. Ini saya menggunakan pasir sungai. Menurut orang-orang yang ahli, katanya kalau pasir laut itu banyak mengandung zat asam. Jadi jenis semen itu mudah kalah lah sama zat asam. Jadi mudah jadi kekerasannya beda lah, intinya begitu. Kalau pasir laut beda, kalau dengan pasir sungai kan bersih. Jadi saya tidak menggunakan campuran batu, screen atau sprit. Jadi tidak menggunakan screen atau sprit, saya murni menggunakan hanya pasir. Dan untuk takaran pasirnya untuk semen dan pasir, kalau semennya 2 ember, pasirnya 2 ember, semennya 1 ember. Itu takarannya tanpa menggunakan batu kalau saya, karena pasir saya jenisnya kasar begini. Jadi yang bagus kalau memilih pasir untuk mencetak kusen beton itu kalau digenggam begini, nah langsung buyar, jadi nggak menggumpal tuh, jadi nggak menggumpal. Jadi ini tanpa menggunakan batu, ini pasir udah kasar tuh, sudah banyak batu-batunya seperti ini tuh. Jadi saya nggak pernah mencampuri batu. Bahkan untuk mencetak buis atau gorong-gorong atau hong, saya pun kayaknya satu kabupaten di sini mungkin cuma saya yang mencetak buis ini untuk sepiteng itu tanpa menggunakan batu, kayaknya cuma saya. Karena saya sudah mencoba, yang penting semennya takarannya sesuai. Nah, di sini saya menggunakan dua jenis pasir yang saya gunakan untuk mencetak kusen beton. Kalau saya cuma menggunakan pasir yang kasar ini, pasir kasar, ini hasil kusennya kurang halus. Jadi hasil dari kusen betonnya kurang halus, karena pasirnya ini pasir sungai dan kasar. Jadi kalau pengen lebih halus harus nambah semen, dan kalau nambah semen berarti otomatis untuk penjualannya harus nambah, harga penjualannya harus nambah. Jadi solusinya di sini saya menggunakan ini. Nah, ini agak hitam, ini sama kasar tuh, tapi ini agak menggumpal karena ini pasir gali, jadi pasir gunung.
bukan pasir sungai, ini pasir gunung. Jadi diambil dari gunung. Dari gunung, kalau di sini dari Gunung Galunggung Tasikmalaya. Ini jenisnya. Tuh. Jadi pasir ini kalau menurut orang-orang di sini ini sudah agak mengandung semen begitu. Tuh, ini agak menggumpal. Jadi untuk takarannya antara pasir Galunggung dan pasir sungai ini takarannya adalah kalau ini dua untuk pasir yang sungai ini yang kasar ini dua ember, ini 1 ember. Jadi kalau untuk mencetak satu kusen beton kan membutuhkan 3 ember pasir. Jadi saya pakai ini 1, nah pakai yang ini 2 begitu. Nah untuk semennya 1,5 ember. Jadi ember ukuran nomor 20 lah, ember besar. Jadi ini hanya untuk sekedar penghalus, jadi supaya hasilnya lebih halus. Nah untuk kekuatannya tetap pakai ini. Kalau pakai ini tidak, kalau pakai ini semua bisa, cuma kurang halus, harus lebih nambah semen. Terus memang kekuatannya lebih kuat pakai ini daripada memakai. Kalau pakai ini keras, tapi kalau di saya kan ini dagangan lah, jadi kan produksi untuk penjualan. Kalau saya memakai pasir yang ini jadi sama keras, cuma kalau tidak laku 1 atau 2 bulan ini langsung retak, kena panas kena hujan retak. Beda dengan ini, kalau lebih dibanyakin pasir yang sungai ini ini walaupun 2 tahun konsumen membeli kusen selama 2 tahun rumahnya belum dibangun, disimpan di rumah, ini walaupun kehujanan kepanasan, kalau pasir ini nggak bakal retak. Itu kelebihannya itu. Beda dengan ini jadi yang ini cuma untuk menghaluskan supaya hasilnya lebih halus yang pasir ini. Nah ini kan beda tuh saya belah bagi 2, kurang jelas mungkin dari sini. Nah ini kan beda tuh. Jadi yang ini agak hitam, sama sih ini juga hitam, cuma saya ini dapat yang istilahnya yang nomor 2 nya. Kalau yang nomor 1-nya ini kalau istilahnya kena hujan, yang bagus nomor 1-nya kasarnya sama seperti ini. Kalau kena air hujan terus kena sinar matahari ini seperti berkilau, jadi hitam, kayak hitam-hitam hijau gitu yang ini. Karena ini nomor 2-nya jadi biasa-biasa saja, tapi ini udah bagus. Yang penting begini solusinya. Intinya kalau kalian mau mencetak kusen beton, memilih pasir yang paling kasar, 1. Yang kedua, jangan memakai pasir jenis pasir laut. Apapun itu, sekasar apapun jangan pakai pasir laut. Karena kalau pasir laut saya sudah pernah mengecek, memang kasar sama, tapi kasarnya pasir laut kalau diginiin itu masih itu. Nah, di sini tuh nempelnya beda. Jadi kayak kalau menurut orang Jawa itu apa sih ya namanya, ayit lah. Jadi kayak ada garam-garamnya, meskipun sudah dicuci tetap serau seperti itu. Jadi takarannya sudah jelas tadi. Nah untuk 1 sak semen, satu sak semen itu jadi 2 kusen beton pintu, jadi 2 gawangan. Nah takarannya kalau saya 1 sak semen itu pasir ininya 4. Nah untuk pasir yang ini 2. Nah
saya di sini menggunakan semennya SG. Ini bukan saya iklan semen ya. Saya menggunakan semen Gresik. Kenapa saya menggunakan semen Gresik? Saya sudah menggunakan mencoba beberapa semen. Kalau semen Gresik diaduk, kalau kurang ya berarti kurang, kalau lebih ya berarti lebih bagus. Tapi kalau kurang kelihatan banget kurangnya, jadi adukannya kurang, kayak kurang matang. Beda kalau yang lain kadang kadang dikasih sedikit udah kayak banyak semennya tuh. Nah terus cuma kelemahannya SG itu kalau kena hujan itu berlumut. Nih ada contohnya, punya saya yang udah lama ini tuh, ini berlumut, cuma nggak bakal retak kalau SG tuh. Kalau semen Gresik saya udah tahu ini gitu. Cuma ini kalau lumut-lumut gini gampang, tinggal dicuci, digosok pakai kain atau pakai sikat, ini bersih kalau mau dibawa. Itu yang sudah lama saya punya, yang udah lumutan itu udah berapa, ada yang paling bawah. Jadi kalau paling bawah kan jarang ke bawah, yang atas terus yang ke bawah. Ada mungkin 1 tahun itu nggak retak. Jadi saya nggak pernah ganti semen. Kalau semen yang lain kan, kalau menurut saya SG itu, semen Gresik itu semennya kasar, jadi sesuai untuk dibikin kusen beton gitu. Ini bukan saya iklan semen gitu, tapi memang saya sudah membuktikan kualitasnya dari beberapa. Bahkan kemarin saya ada kiriman ke Bogor. Kalau dari tempat saya ke Bogor kan sekitar 400 km lah dari sini. Ada 2 kusen pintu yang baru nyetak, hanya 3 hari saya bawa ke Bogor. Dari tempat saya ke Bogor 400 km. Saya soalnya kan di perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Barat. Ke Bogor kan dari Bogornya Bogor Barat kayaknya, kalau nggak salah kemarin, daerah Ciampea. Itu saya baru nyetak kusen beton itu 3 hari saya bawa ke Bogor, dan sampai sana tetap aman, sama sekali nggak retak sedikit pun, nggak sama sekali gitu ya. Oke, begitu saja penjelasan dari saya untuk jenis pasir yang saya gunakan. Untuk lain kali mungkin ada yang mau request tentang sesuatu apa yang masih kalian bingung, silahkan kalian boleh request di kolom komentar. Nanti kalau saya sempat, nanti saya bikinkan videonya. Tapi ya menunggu waktu luang saya, karena saya kan kerja, jadi saya harus nyetak di rumah saya sendiri gitu, punya kegiatan dan kesibukan, kadang muat kadang nyetak gitu ya. Oke, begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.